Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena anugerahnya, karena kemurahannya dan kasihnya, kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya di hari Sabat Kudus Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita akan saat ini, kita akan beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dengan segenap hati untuk datang dalam hadirat kudus Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, betapa hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu kalau kami boleh ada sebagai kami ada dalam ibadah raya yang luar biasa di hari Sabat Kudus Tuhan. Kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang sebentar Kau akan pakai. Kiranya biar Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Hal yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya biar sekali lagi urapan-Mu turun atas kami semua, baik yang menyampaikan, baik mendengarkan, semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Sekali lagi, puji Tuhan, kita sudah memasuki di bulan Mei, ya. Kita akan terus, hidup kita akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun mungkin dalam saat ini memang keadaan kita masih dalam masa-masa pandemi, tetapi mari kita tetap bersyukur. Kita terus tetap memakai protokol kesehatan, baik menutup pakai masker, baik jaga jarak maupun cuci tangan. Bahkan kita tidak boleh terlalu banyak aktivitas di luar, ya. Kalau tidak ada kepentingan, kita bisa di rumah saja. Puji Tuhan. Pesan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu kita akan ambil surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Rasul Paulus tatkala menulis daripada surat Efesus ini, ia ada di dalam penjara, ya. Dan kita akan buka bersama-sama Alkitab kita, yaitu surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, ya. Karena hanya satu ayat, nanti mari kita renungkan apa pesan Tuhan yang harus kita lakukan, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi biarlah menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan baca pesan firman Tuhan yang hanya satu ayat ini. Saya akan baca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan yang saat ini dalam kasih anugerah Tuhan, ya, kita harus memperhatikan, ya, dengan saksama. Apa sih artinya saksama? Saksama artinya cermat, ya. Kita harus dengan teliti bagaimana kehidupan kita saat ini, ya. Karena hidup ini ada dua pilihan, ya. Di sini dikatakan bahwa kita menjadi orang yang bebal atau orang yang arif, ya. Kalau orang yang bebal itu dalam arti bebal sama dengan artinya dengan bodoh, gitu ya. Kalau arif itu artinya pandai atau bijaksana, ya. Jadi kita akan pada pagi hari ini firman Tuhan, ya. Saya yakin dan percaya pilihan Bapak Ibu sidang jemaat yang ada dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya hidupnya pasti rindu menjadi orang yang arif, ya. Sekali lagi, arif sama dengan artinya orang yang pandai, ya. Jemaat yang pandai, jemaat yang bijaksana, ya. Kita akan
belajar pada pagi hari ini tentang empat huruf ini, ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang arif, ya. A yang pertama, ya, kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, ya, kita harus tetap A adalah andalkan Tuhan. Ya, jadi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir zaman ini, mari dalam situasi kondisi apapun, dalam permasalahan pergumulan apapun, mari ya dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka, mari kita terus tetap andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan apa artinya? Andalkan Tuhan adalah yang orang yang menaruh harapannya, kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Yeremia ya 17 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya selain orang yang hidupnya menaruh kepercayaan kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan, selain hidupnya diberkati, hidupnya akan disertai oleh Tuhan. Ya, itu nanti dibaca di Ulangan 31 ayat 8. Bahkan hidupnya akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, perlindungan Tuhan akan terus tetap menyertai kita. Bahkan hidup kita akan senantiasa diawasi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, suatu pilihan yang luar biasa yang pada pagi hari ini Tuhan tawarkan. Marilah kita menjadi jemaat yang arif. Ya, jemaat yang bijaksana. Bukan jemaat yang bodoh, ya, jemaat yang pintar, jemaat yang pandai, ya, sehingga dalam kehidupan ini, ya, dalam situasi kondisi apapun keadaan kita, kehidupan kita akan terus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, sekali lagi, mari hidup kita ini mari kita serahkan hanya kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, serta isinya. Ya, puji Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, sekali lagi, mari kita tetap andalkan Tuhan. Tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Perlindungannya, berkatnya, penyertaannya yang sempurna itu akan terus tetap menyertai kita sebagai umat-umat Tuhan. Puji Tuhan. Itu A yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang R. Ya, apa R? R di sini kita sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif. R adalah kita menjadi orang-orang yang rajin. Ya, orang-orang yang tekun. Bahkan bahasa Yunani-nya spudi. Orang-orang yang giat, bukan orang-orang yang malas. Ya, rajin dalam hal apa? Rajin dalam beribadah. Ya, dan saya yakin dan percaya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bakat 4 Mas Mulia Cirende, saya yakin dan percaya semua rajin beribadah. Ya, karena Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, mari kita janganlah menjauhkan diri, ya, dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Mari kita melakukannya dengan penuh semangat, dengan penuh giat, dengan penuh sukacita, karena janjinya di 1 Korintus 15 ayat 58, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jangan mengatakan bahwa dalam ibadah kita mengalami suatu kesugihan. Enggak, ibadah selalu mengandung janji. Ibadah selalu menguntungkan. Ya, rohani kita semakin disegarkan. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, sebab dalam kita beribadah kepada Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Semua pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari di masa-masa seperti ini, mari kita terus tetap rajin dalam ibadah. Walaupun mungkin saat ini masih melalui online, ya, masih melalui
belum tatap muka, tetapi mari kita terus indahkan hari-harinya Tuhan, bahkan kita menghormati akan hari Sabat kudus Tuhan. Ya, hari ketujuh kita harus menghormati. Dalam 6 hari kita boleh bekerja, tetapi hari ketujuh mari kita sempatkan waktu kita untuk mengindahkan ibadah kita. Puji Tuhan. Ya, selain kita rajin dalam beribadah, kita juga harus rajin dalam merenungkan firman Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya makanan rohani kita hanya satu, yaitu firman Tuhan. Ya, karena di Mazmur 119 ayat 97 di sana dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bahkan di ayat 105 ayat yang 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Bahkan di Mazmur 1 ayat 2, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ya, jadi saya yakin dan percaya orang yang bijaksana, orang yang rajin, yang tekun, yang giat, mari kita bangkitkan semangat kita untuk mencintai firman Tuhan, mencintai gerakan dalam membaca firman Tuhan. Karena kalau kita berbanyak merenungkan, melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari ya, kita rajin beribadah, kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan kita rajin berdoa. Ya, karena doa adalah nafas kehidupan kita. Doa adalah kekuatan kita. Karena di 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Ya. Bahkan di Lukas 18 ayat 1, janganlah jemu-jemu untuk kita terus tetap berdoa. Karena doa inilah kita akan terus mendapat kekuatan baru. Keintiman kita dengan Tuhan akan semakin luar biasa. Ya, bahkan kita akan rajin dalam melayani Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari pilihan yang luar biasa yang Tuhan telah tawarkan hari ini. Pada pagi hari ini, di hari Sabat kudus Tuhan, dalam ibadah raya pada pagi hari ini, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat bagaimana kita hidup. Ya, janganlah kita seperti orang bebal, ya, seperti orang bodoh, ya, tetapi biarlah kita menjadi orang seperti orang yang arif, ya, orang yang bijak, orang yang pandai, ya. Jadi saya kira percaya pilihan saat pagi hari ini Tuhan ingatkan supaya kehidupan kita tetap menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, yang mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kita arif di sini ada 4 huruf A yang pertama, ya. Kita akan terus, orang yang arif adalah orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang arif adalah R, ini adalah orang yang terus tetap rajin, tekun, studi, giat, tidak malas dalam beribadah, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ini yang akan terus kita bangun, ya, dan kita akan terus hidup ini. Mari kita terus tetap percaya bahwa badai pasti berlalu, Tuhan pasti akan tolong setiap permasalahan kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu R. Yang I-nya yaitu kita harus sebagai orang arif, ya. A tadi andalkan Tuhan, rajin, mempunyai iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Karena Ibrani kata 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan di ayat 6, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita saat ini dalam situasi kondisi yang saat ini semakin sulit, semakin menakutkan, keadaan dunia semakin menggemparkan, semakin jahat, ya, biarlah iman kita semakin kokoh,
iman kita semakin kuat, ya, semakin luar biasa. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari kita pelihara iman kita, ya. Walaupun mungkin iman kita hanya sebesar biji sawi, ya, itu dapat memindahkan gunung, ya, dalam arti memindahkan gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung apapun juga. Dan mari kita imani bahwa firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya yakin dan percaya kita ada sebagaimana kita ada. Semua ada dalam rencana Allah. Ya, kita telah menerima kabar baik yang luar biasa mengenai Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Karena orang benar hidup hanya oleh iman. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari kita bersyukur. Ya, kita telah mengenal Injil, Injil kabar baik, Injil kekuatan Allah, ya. Karena berkat Injil, kalau Bapak Ibu ketahui kembali bahwa berkat Injil, melalui kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita diselamatkan, ya. Hidup kita memperoleh keampunan dosa, bahkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena firman Tuhan katakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, ya. Makanya kita bersyukur melalui berkat Injil, berkat kabar baik Yesus telah datang ke dunia, yang sebulan yang lalu kita telah peringati, ya, melalui Jumat Agung, kematian Yesus, ya, kematian Yesus, pengorbanan Yesus di Kalvari, di Golgota, ya, tujuannya melalui penumpahan darah kita akan mengalami pengampunan dosa, ya, bahkan dilanjutkan dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus hari ketiga. Dia bangkit, ya, Dia hidup, ya, Dia Allah yang luar biasa, Allah yang telah mengalahkan maut. Maut, di manakah kesengatmu? Ya, maut adalah dosa, tetapi kita sebagai anak Tuhan bersyukur kita telah dimenangkan oleh kuasa darah Kristus. Puji Tuhan, ya. Kalau sebentar lagi nanti kita juga tanggal 13 juga akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, bahkan dilanjutkan dengan 10 malam dalam pencurahan Roh Kudus. Mari hari-hari yang ke depan ini, mari kita indahkan akan hari-harinya Tuhan, ya. Jangan hanya Natal saja kita bisa beribadah merayakan Natal, tetapi di hari-hari lain tidak. Tetapi hari-hari lain itu sangat penting juga, ya. Baik hari kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, bahkan pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi, mari saya mengimbau iman kita, mari kita terus semakin kokoh, iman kita harus semakin kuat menghadapi dunia, ya, menghadapi situasi kondisi yang saat ini tidak menentu, karena masa-masa ini adalah masa-masa penggenapan firman Tuhan, ya, karena di Timotius katakan di masa-masa terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, ya. Mari kita sebagai anak Tuhan, ya, mari. Kalau kita sudah memilih pada pagi hari ini untuk menjadi orang arif, orang yang bijaksana, ya, pertama tadi kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap rajin dalam beribadah, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dan iman kita harus semakin tangguh dan semakin kokoh, ya. Yang terakhir, arif di sini yaitu F. F itu apa? Yaitu kita harus faham atau mengerti kehendak Tuhan dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan di ayat
16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan untuk kita menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Ya, kita hanya jangan menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Ya, kita sebagai anak Tuhan, mari ya, kita saat ini perhatikan kehidupan kita. Mari pergunakan waktu yang ada, ya, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi saya menghimbau, ya, jadilah orang yang arif, jadilah orang yang bijaksana, karena itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Itu adalah merupakan kerinduan Tuhan untuk kita, supaya kita terus tetap mengandalkan Tuhan, terus tetap menjadi orang-orang yang rajin, orang yang punya iman yang kuat, iman yang tangguh, bahkan orang-orang yang memahami, akan mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari waktu yang ada ini, mari kita terus tetap berbuat baik. Maka waktu yang ada ini, mari kita terus tetap saling menasehati, kita saling membangun, saling mengasihi, bahkan saling peduli satu sama lain. Bahkan kita harus saling mengampuni. Kalau rekan-rekan kita, anak istri kita mempunyai kesalahan, mari kita saling mengampuni. Ya, inilah mungkin yang bisa saya bagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi yang menjadi pilihan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu rindu untuk menjadi orang-orang yang arif, ya, orang-orang yang bijaksana, seperti gadis yang bijaksana, jangan gadis yang bodoh, ya, akhirnya yang bodoh ditinggal, ya, yang bijaksana mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, untuk firman Tuhan, ya, kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Mas Mulia. Mari kita terus tetap maju terus di dalam Tuhan, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi biarlah dapat kita lakukan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan ini adalah suatu pilihan, bagaimana kami harus memilih, yaitu untuk menjadi orang yang bebal atau orang yang arif. Dan kami bersyukur firman-Mu telah datang untuk kami menjadi orang-orang yang menang, untuk memilih menjadi orang-orang yang arif. Karena orang-orang yang arif adalah orang-orang yang A, yaitu tetap mengandalkan Tuhan, R-nya tetap rajin, tetap tekun, tetap sepudi dalam beribadah, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, menyampaikan kabar baik. Bahkan iman kami harus semakin kuat, harus semakin kokoh menghadapi situasi dunia yang semakin jahat ini. Bahkan kami harus faham untuk melakukan daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, biarlah lebih lanjut Roh Kudus akan terus tetap berkarya, terus akan tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, meteraikanlah firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
setelah kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, ya, mungkin Bapak Ibu tergerak untuk bisa membagikan ya firman Tuhan melalui YouTube channel ini ke link yang lain, ya, ke rekan-rekan yang lain. Bahkan kalau ada berkat, Bapak Ibu bisa menyisihkan berkat itu dengan memberikan perpuluhan, dengan memberikan diakonia, berkat melalui persembahan Bapak Ibu untuk kemajuan daripada pelayanan Mas Mulia Bakat 4. Salam Mas Mulia. Saya kira percaya jemaat Mas Mulia akan terus tetap maju di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Roma 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, ya. Dan kita sekali lagi saya ingatkan, protokol kesehatan harus kita terus tetap laksanakan seturut anjuran pemerintah dengan memakai masker, ya, jaga jarak, tetap rajin mencuci tangan, ya, dengan sabun maupun alat-alat yang sudah dipersiapkan. Bahkan kita tidak banyak beraktivitas, berkumpul dengan saudara-saudara kita maupun tempat-tempat keramaian. Dan mungkin kita harus siap untuk yang belum divaksin tetap divaksin. Puji Tuhan, ini yang bisa tambahannya saya sampaikan. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita, ya. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan persiapkan. Saat ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.